Stellar Transformations, episode 367. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Awan merah tua menutupi langit, petir kesengsaraan harta rohani turun. Kabar tentang kelahiran harta spiritual Grand Mist kelas 1 praktis tidak perlu disebarluaskan karena semua orang yang mengetahui masa ketika Dewa Pengrajin Cheu Yuan menciptakan harta spiritual Grand Mist kelas 1 memahami bahwa harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 lainnya telah lahir di alam ilahi. Harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 itu ada di kota salju terapung. Di dalam kota hukuman petir, Zhou Xian memandang ke arah kota salju terapung di kejauhan. Tatapannya sangat rumit. Mungkinkah itu Qin Yu? Masalahnya sangat sederhana. Selain Dewa Pengrajin Cheu Yuan yang telah menghilang, hanya ada 3 pengrajin artefak Grandmaster lainnya di alam ilahi. Di antara mereka, Duan Mufeng dan Ou Yezi sudah berada di kota hukuman petir. Satu-satunya kemungkinan bagi pengrajin harta spiritual Grand Mist kelas 1 yang baru ini adalah kemunculan kembali Qin Yu atau Cheu Yuan yang hilang. Terlepas dari apakah Cheu Yuan atau Qin Yu yang membuatnya, signifikansinya tidak terlalu besar. Itu karena Qin Yu adalah pemimpin baru kuil dewa yang mempesona dan dengan demikian juga dapat dianggap sebagai penerus Cheu Yuan. Bahkan jika Cheu Yuan yang membuatnya, kemungkinan besar ia membuatnya untuk Qin Yu. Ayahanda Kaisar, Zhou Xian menatap Zhou Huo yang berada di sampingnya. Zhou Huo memasang ekspresi rumit. Ia berkata dengan suara rendah, "Kau tetap di sini. Aku akan pergi ke kota salju terapung dan melihat apa yang terjadi." "Ya, Ayahanda Kaisar." Zhou Xian hanya bisa terus bertekad dalam hatinya. Tanpa mencapai saat-saat terakhir, dia menolak untuk menyerah. Dan pada saat ini, kedua ahli artefak agung yang masih berada di dalam ruang yang dijaga oleh Zhou Huo saat ini tidak tahu apa yang telah terjadi di dunia luar. Berada di dalam ruang Zhou Huo, mereka berdua sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di alam ilahi. Selain Kaisar Bijak Barat Laut Zhou Huo, Kaisar Bijak Timur tertinggi Huang Fuyu, Raja Dewa Asura, Kaisar Bijak Selatan tertinggi, semua ahli bergegas menuju kota salju mengambang. Harta spiritual Grand Mist kelas 1 mampu menggerakkan hati semua Raja Dewa di alam ilahi. Saat ini, kota salju terapung di wilayah utara terjauh telah menjadi lokasi berkumpulnya sebagian besar Raja Dewa. Lebih dari separuh Raja Dewa di seluruh alam ilahi telah berkumpul di sini. Di dalam Wood Mansion, tongkat kerajaan itu, tepat setelah Jiang Fan berjalan mendekat, pandangannya tertuju pada tongkat kerajaan yang melayang di udara. Qin Yu mengulurkan tangannya, lalu tongkat kerajaan itu terbang kembali ke tangannya. Jiang Fan menatap Qin Yu. Dia memasang senyum di wajahnya. "Qin Yu, tongkat kerajaan itu adalah harta spiritual Grand Mist kelas 1 yang baru." "Tepat sekali." Qin Yu mengangguk sedikit. Qin Yu masih memiliki kesan yang cukup baik terhadap Jiang Fan. Lagi pula, di Istana Kaisar Bijak Utara terjauh, Jiang Fan telah mendukungnya. Terutama terakhir kali, Jiang Fan secara eksplisit berdiri di belakang Qin Yu. "Siapa yang membuat harta spiritual Grand Mist kelas 1 ini?" Jiang Fan langsung bertanya. Jiang Fan tentu saja mengetahui hubungan antara Qin Yu dan Cheu Yuan. Ia masih berpikir dalam hatinya bahwa mungkin Cheu Yuan telah membantu Qin Yu. Jiang Lan tertawa dan berkata, "Tongkat kerajaan ini adalah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Yu kecil." "Oh." Mata Jiang Fan yang menatap Qin Yu langsung berbinar. Dewa pengrajin yang baru. Kedudukan Qin Yu di hati Jiang Fan langsung melonjak tinggi. Pandangan Jiang Fan tertuju pada Jiang Li yang berdiri di samping Qin Yu dengan ekspresi sedikit gelisah. "Oh, Lier, kau juga di sini. Sepertinya kau sudah akrab dengan Qin Yu," kata Jiang Fan sambil tersenyum. Jiang Fan saat ini sangat berharap Qin Yu bisa menjadi menantunya. Memiliki seorang dewa pengrajin baru yang menjadi menantunya, oh betapa indahnya hal ini. Apa arti dari dewa pengrajin baru? Itu menandakan bahwa kota salju terapung utara jauh miliknya mungkin akan mendapatkan harta spiritual Grand Mist kelas 1 yang baru. Meskipun membutuhkan jumlah material yang cukup, jumlah energi spiritual Grand Mist yang cukup, dan Qin Yu dalam kondisi puncak saat membuat kerajinan, meskipun memenuhi ketiga persyaratan ini sangat sulit, itu masih mungkin, bukan? Paman kedua, seorang pemuda berjubah ungu masuk. Dia adalah Raja Dewa ketiga dari kota salju terapung, Jiang Xing. Sebagai generasi kedua dari klan Jiang, agar Jiang Xing mampu menjadi Raja Dewa, bakat dan tekadnya sungguh menakjubkan. "Tadi, aku melihat awan merah tua menutupi langit dan kemudian petir kesengsaraan harta spiritual turun ke kota salju terapungku. Aku terus berpikir bahwa, di kota salju terapung, tidak ada orang lain selain saudara Qin Yu yang mampu menciptakan harta spiritual Grand Mist kelas 1. Jiang Xing menjadi sangat antusias.
Meskipun dia adalah Raja Dewa Agung, dia tetap memanggil Qin Yu sebagai saudara Qin Yu. Di alam ilahi, hampir semua Raja Dewa akan menyapa Dewa Pengrajin dengan status yang sama seperti mereka dan memperlakukannya dengan sopan santun. Itu karena semua Raja Dewa ingin mendapatkan harta spiritual Grand Mist kelas 1. Mereka yang sudah memiliki satu, tentu menginginkan yang lain. Sedangkan mereka yang belum memilikinya, tentu saja semakin ingin mendapatkannya. Dengan demikian, mudah untuk membayangkan status yang dimiliki oleh Dewa Pengrajin. Sejak Dewa Pengrajin Qiu Yuan menghilang, banyak Raja Dewa jatuh dalam keputusasaan. Kelahiran Dewa Pengrajin baru sekali lagi membawa harapan bagi banyak Raja Dewa. Jika mereka memiliki harta spiritual Grand Mist kelas 1, maka mereka akan menjadi sosok terkemuka di antara banyak Raja Dewa. Lagi pula, sebagian besar Raja Dewa hanya berada pada tahap pertama hukum temporal, percepatan waktu. Ada sebagian kecil Raja Dewa yang bahkan tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang hukum temporal. Hanya ada satu orang, yaitu Raja Dewa Asura. Dia berhasil memahami tahap kedua dari hukum temporal, penghentian waktu. Justru karena inilah dia menjadi Raja Dewa nomor 1 yang diakui publik. Saat itu, meskipun ia tidak memiliki harta spiritual Grand Mist kelas 1, hanya dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa dalam menghentikan waktu, ia sudah tidak lagi takut pada 8 Kaisar Bijak Agung. Setelah ia memperoleh harta spiritual Grand Mist kelas 1, bahkan 8 Kaisar Bijak Agung pun tidak lagi mampu menandinginya. Haha, hari ini benar-benar ramai dan penuh keseruan. Jiang Lan tiba-tiba tertawa. Jiang Fan dan Jiang Xing juga mulai tersenyum. Jiang Fan menatap Jiang Lan. Kakak kedua, semua Raja Dewa itu ada di luar. Apakah kau berencana mengizinkan mereka masuk? Semuanya, silakan masuk, tawa Jiang Lan dengan suara jernih. Para Raja Dewa itu cukup perhatian kepada Jiang Lan. Kekuatan Jiang Lan dikabarkan sedikit lebih kuat daripada Jiang Fan. Aspek terpenting adalah, pedang bulu kasa yang baru saja diperoleh Jiang Fan sudah diberikan kepada Jiang Lan. Lagi pula, memiliki satu harta spiritual Grand Mist kelas 1 saja sudah cukup baginya. Jiang Fan memberikan pedang bulu kasa kepada Jiang Lan pertama-tama dengan harapan hubungan mereka sedikit membaik dan kedua untuk meningkatkan kekuatan kota salju terapung di wilayah utara terjauh. Haha, aku benar-benar iri pada kakak Jiang Fan. Setelah tawa keras, seorang pria parubaya dengan rambut merah panjang masuk. Dia adalah Kaisar Bijak Barat tertinggi dari gunung api yang berkobar. Di belakang Kaisar Bijak Barat tertinggi terdapat orang lain. Orang ini juga memiliki rambut merah menyala yang panjang. Sangat jelas bahwa orang ini adalah Raja Dewa lain dari gunung api yang berkobar. Oh Qin Yu, dulu ketika kau berada di Gunung Emas mempesona di wilayah timur jauhku, kau tidak mengeluarkan satupun harta spiritual Grand Mist kelas 1. Setelah kau datang ke kota salju mengambang, kau baru saja menghadiahkan pedang bulu kasa kepada saudara Jiang Fan dan kau bahkan berhasil membuat harta spiritual Grand Mist kelas 1 sendiri sekarang. Ah, ini benar-benar membuatku iri. Kaisar Bijak Timur Jauh Huang Fuyu melangkah dari tengah udara. Di belakang Huang Fuyu ada dua orang lainnya. Dewa Raja 100 Bunga Huang Fu Liuxiang dan Dewa Raja Pedang Emas Huang Fu Lei. Keduanya tersenyum tipis kepada berbagai orang yang hadir. Setelah itu, pandangan mereka tertuju pada Qin Yu. Qin Yu, kau benar-benar semakin menakjubkan. Aku tahu penglihatanku cukup bagus. Mengikuti suara lembut itu, Ratu Iblis Darah yang menggoda itu berjalan mendekat. Qin Yu hanya bisa tersenyum tipis. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu banyak Raja Dewa? Qin Yu merasa ketakutan. Dari 8 tanah suci agung alam ilahi, 3 Raja Dewa Agung dari Gunung Emas yang mempesona, yang terkait dengan Qin Yu, semuanya telah datang. Adapun tempat-tempat lain, umumnya 2 Raja Dewa telah datang. Hanya kota hukuman petir yang memiliki 1 Raja Dewa, Zhou Huo. Mungkin kota hukuman petir juga tahu bahwa setelah mereka bersaing dengan Qin Yu begitu lama, Qin Yu tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Selain 8 tanah suci agung, banyak Raja Dewa dari 3 kekuatan pendaki agung juga datang. Tatapan para Raja Dewa ini saat memandang Qin Yu sungguh membara dengan penuh gairah. Qin Yu, apa kau masih mengenaliku? Tanya seorang pria berpakaian abu-abu kepada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu tentu saja mengenali pria ini. Pria berpakaian abu-abu ini persis sama dengan pria berpakaian abu-abu yang telah membawa Ho Fei pergi kala itu. Saat ini, pria berpakaian abu-abu ini telah mengikuti Raja Dewa Asura ke sini. Aku adalah Raja Dewa penakluk surga dari Laut Asura. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku tak pernah menyangka kau akan menjadi penerus Qiu Yuan. Dalam sekejap mata, kau sudah menjadi sekuat ini, kata pria berpakaian abu-abu itu sambil tersenyum. Seluruh istana kayu sangat berisik. Ada lebih dari 20 Raja Dewa berkumpul di sini. Dulu, ketika mereka berada di Istana Kaisar Bijak Utara terjauh, para Raja Dewa duduk di atas Qin Yu.
Saat itu, mereka jarang memperhatikan orang-orang di bawah mereka. Namun saat ini, semua Raja Dewa tersenyum lebar ke arah Qin Yu. Sikap mereka semua menjadi sangat baik. Pengrajin artefak tingkat Grandmaster dan Dewa Pengrajin, meskipun perbedaan antara kedua gelar itu hanyalah satu langkah, status yang mereka bawa sangat berbeda. Melihat pemandangan ini, Qin Yu berseru dalam hatinya. Ini sangat normal. Pengrajin artefak Grandmaster paling banyak mampu membuat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi dan harta spiritual Grand Mist kelas 2 setelah menghabiskan sejumlah besar material. Bagi para ahli tingkat Raja Dewa, harta spiritual Grand Mist kelas 2 tidak memiliki daya tarik yang besar. Namun, para dewa pengrajin sama sekali berbeda. Seseorang hanya akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa pengrajin setelah mereka mampu membuat harta rohani Grand Mist kelas 1. Siapa di antara kelompok orang ini yang tidak ingin mendapatkan harta rohani Grand Mist kelas 1? Dengan banyaknya Raja Dewa yang berkumpul, sebuah jamuan makan megah pun diadakan di aula tamu rumah kayu. Para peserta jamuan makan ini, selain Qin Yu, semuanya adalah Raja Dewa. Bahkan Jiang Li pun tidak ikut serta dalam jamuan makan ini. Terdapat total 24 kursi di ruang tamu. Di antara mereka, 17 kursi dimiliki oleh 8 keluarga besar. 6 kursi lainnya dimiliki oleh 3 kekuatan penakluk besar. Adapun kursi terakhir, itu adalah milik Qin Yu. Di jamuan makan tersebut, Qin Yu menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir. Qin Yu, Raja Dewa Asura tersenyum sambil mengulurkan cangkir anggurnya ke arah Qin Yu dari kejauhan. Qin Yu segera juga mengangkat cangkir anggurnya. Raja Dewa Asura melanjutkan, adegan ketika kakak Cheu membuat harta spiritual Grand Mist kelas 1 untukku masih terbayang jelas dalam pikiranku. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini, penerus kakak Cheu, Qin Yu, pencapaianmu dalam pembuatan artefak telah mencapai level kakak Cheu. Kau telah menjadi dewa pengrajin yang baru, aku yakin jika kakak Cheu mengetahuinya, dia pasti akan sangat bahagia. Oh, benar, Qin Yu, tahukah kau di mana kakak Cheu berada saat ini? Setelah Raja Dewa Asura mengucapkan kata-kata itu, seluruh aula tamu menjadi hening sepenuhnya. Keberadaan Cheu Yuan adalah rahasia alam ilahi. Lagi pula, bahkan Raja Dewa pun tidak mampu mengetahui keberadaan Cheu Yuan. Jika bahkan para Raja Dewa pun tidak tahu, bagaimana mungkin Qin Yu bisa tahu? Senior Cheu dengan sepenuh hati mengejar puncak keahlian pembuatan artefak. Demi meraih prestasi tertinggi dalam pembuatan artefak, demi menciptakan harta rohani Dewa Agung, Senior Cheu telah lama meninggalkan kuil dewa yang mempesona. Adapun keberadaannya, aku pun tidak mengetahuinya, kata Qin Yu jujur. Untuk membuat harta spiritual Dewa Agung, para Raja Dewa yang hadir saling memandang. Mereka semua sangat terkejut. Jika Cheu Yuan benar-benar berhasil menciptakan harta spiritual Dewa Agung, maka itu akan menjadi hal yang menakutkan. Saudara Cheu yang berupaya mencapai batas maksimal pembuatan artefak sungguh terhormat dan patut dipuji. Untuk itu, mari kita bersulang. Raja Dewa Asura meneguk anggurnya sambil tersenyum. Meskipun demikian, suasana jamuan makan tersebut sangat harmonis. Tak satu pun dari mereka menyebutkan hal seperti meminta Qin Yu untuk membantu mereka membuat harta spiritual Grand Mist kelas 1. Namun, semua Raja Dewa, meskipun tetap tenang dan terkendali, semakin mempererat hubungan mereka dengan Qin Yu. Sikap mereka semua terhadap Qin Yu sangat baik. Qin Yu juga tampak berusaha mengatasi semua ini secara lahiriah. Namun, Qin Yu tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan mengapa semua Raja Dewa yang sebelumnya sombong dan angkuh kini memperlakukannya dengan begitu sopan, adalah karena dia telah menciptakan harta spiritual Grand Mist kelas 1. Hanya dengan memiliki kekuatan seseorang akan mampu mendapatkan rasa hormat, pikir Qin Yu dalam hatinya. Setelah jamuan makan usai, semua Raja Dewa mengetahui gambaran umum tentang apa yang telah terjadi kali ini. Karena itu, mereka semua dengan antusias mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yu dan pergi satu persatu. Qin Yu, jujur saja, aku benar-benar berharap kau gagal dalam pencarian calon suamimu. Ketika Kaisar Bijak Timur tertinggi mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yu, dia tersenyum dan mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Qin Yu hanya bisa tersenyum getir. Dia sudah berhasil menebak apa kata-kata selanjutnya yang akan diucapkan oleh Kaisar Bijak Timur tertinggi. Jika kau gagal, maka kemungkinan besar kau akan menjadi menantuku. Namun, dari kelihatannya sekarang, kemungkinan kau gagal sangat kecil. Aku benar-benar iri pada Jiang Fan itu. Lihat betapa bahagianya dia tertawa. Huang Fuyu menunjuk Jiang Fan yang berdiri tidak jauh darinya. Qin Yu hanya bisa tersenyum. Yang mulia Kaisar Bijak, sekalipun saya menjadi menantu kota salju terapung di wilayah utara terjauh, saya tetaplah kepala istana-istana mistis berkabut di Gunung Emas yang mempesona. Jika di masa mendatang Yang Mulia membutuhkan bantuan saya, Qin Yu, pasti tidak akan menolak, kata Qin Yu segera. Kaisar Bijak Timur tertinggi mengangguk sedikit.
Dengan kata-kata yang kau ucapkan tadi, aku benar-benar merasa tenang. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali. Mari kita bertemu lagi di Istana Kaisar Bijak Utara tertinggi. Istana Kaisar Bijak Utara terjauh. Qin Yu memahami dalam hatinya bahwa pertemuan mereka selanjutnya akan menjadi tanggal pengumuman penentuan kandidat ketiga yang terpilih. Aku sudah pasti mendapatkan posisi kandidat terpilih ketiga ini, pikir Qin Yu dalam hatinya. Akan sangat aneh jika dia tidak menang dengan harta spiritual Grand Mist kelas 1. Terlebih lagi, siapakah di antara para Raja Dewa yang hadir yang tidak ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan Qin Yu? Kemungkinan besar beberapa Raja Dewa yang telah membantu Zhou Xian dalam penghakiman sebelumnya kini menyesali keputusan mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin manfaat dari kota hukuman petir dapat menandingi bantuan dari Dewa Pengrajin? Dan jika mereka sampai menyinggung Tuhan Sang Pengrajin, betapa besar usaha yang dibutuhkan untuk menghilangkan keterasingan itu. Menjadi musuh Tuhan Yang Maha Pengrajin. Hanya mereka yang memiliki masalah dengan pikiran mereka yang akan memusuhi Tuhan Yang Maha Pengrajin. Masih ada waktu lama sampai pengumuman kandidat terpilih ketiga. Selama waktu ini, aku akan pergi mengumpulkan beberapa material berharga dan membuat beberapa harta spiritual Grand Mist lagi dengan energi spiritual Grand Mist. Qin Yu mengambil keputusan ini dalam sekejap. TLIET telah secara eksplisit menyatakan bahwa Raja Penguasa Iblis Darah sekarang adalah Ratu Iblis Darah. Jadi saya akan kembali dan mengubah semua sisanya sesuai dengan itu. Saya membiarkan bab pertama di mana dia muncul sebagai Raja Iblis Darah karena Qin Yu bingung tentang jenis kelaminnya di awal.